Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan mata kuliah bisnis kreatif. Dan di sini saya diberikan tugas untuk mencari proposal. Dan di sini saya mengambil judul proposal yaitu dampak pembelajaran secara daring menggunakan aplikasi belajar online pada masa pandemi COVID-19 di daerah saya sendiri, yaitu Malambik Barat, Kabupaten Lubu Utara. Dan latar belakang dari dampak COVID-19 ini yaitu di masa ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang muncul awal tahun 2020 di Indonesia menjadi kendala bagi semua kalangan, dan ini juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia di Indonesia. Coronavirus merupakan jenis virus yang sangat menimbulkan penyakit menular pada makhluk hidup, terutama pada manusia, yang berdampak sangat besar dalam kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan masih banyak lagi. Penyakit yang timbul akibat virus ini dapat menyerang saluran pernapasan manusia, dan apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, baik dapat berakhir secara fatal. Sehingga di Indonesia memberlakukan sistem PSBB. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Hal ini diberlakukan agar semua masyarakat yang ada di Indonesia dapat mengurangi keterlibatan antar satu dengan yang lainnya, dan juga bisa menjaga jarak. Sehingga metode pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di kampus atau di sekolah dengan tatap muka langsung dan tidak dapat dilakukan pada masa pandemi ini. Dalam kondisi ini diterapkan pembelajaran secara daring, di mana pembelajaran daring ini lebih memanfaatkan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dalam pikiran rakyat, aplikasi pembelajaran secara daring di mana pendidik memberi tugas secara online kepada peserta didik melalui grup WhatsApp dianggap lebih efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Para pendidik dianggap berinovasi dalam pemberian materi dan tugas kepada peserta didik, sehingga proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik itu berbeda-beda. Namun proses pembelajaran daring ini tidaklah berjalan dengan lancar untuk wilayah terpencil seperti yang ada di daerah saya sendiri, yaitu Desa Tokbolu. Banyak peserta didik yang mengalami kendala dari belajar secara daring. Mereka yang tinggal di wilayah terpencil, dan banyak dari mereka tidak mengikuti proses belajar mengajar secara daring karena mereka sulit untuk mengakses internet di wilayahnya. Dan salah satu wilayah terpencil yang ada di Sulawesi Selatan yaitu di daerah saya sendiri, di Desa Tokbolu, di mana di sana sangat sulit untuk mengakses internet serta aplikasi belajar online, dan juga dari segi fasilitas seperti tidak memiliki handphone dan juga kuota internet. Selain itu, dengan demikian banyaknya dampak yang muncul, baik itu dari dampak buruk maupun dampak baik dalam proses pembelajaran online tatap muka yang dilaksanakan karena pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini dijadikan solusi dalam bidang pendidikan, walaupun pembelajaran secara daring ini tidak berjalan dengan baik, dan banyak pihak yang kesusahan dengan pembelajaran secara daring ini. Keunggulan dalam pembelajaran daring ini yaitu pembelajaran daring merupakan metode pembelajaran yang menggunakan fasilitasi seperti HP, laptop, komputer, jaringan internet, kuota internet dengan memanfaatkan teknologi yang canggih dan sistem informasi. E-learning adalah suatu bentuk teknologi yang canggih dan sistem informasi yang digunakan di bidang pendidikan secara daring. Pembelajaran online dianggap merupakan solusi atau cara yang sangat efektif untuk tetap melakukan pembelajaran di masa pandemi saat ini.
Namun ada pihak yang mengeluh dengan metode pembelajaran secara daring di masa pandemi ini karena mereka merasa kurang efektif. Hal ini terjadi karena kurangnya penguasaan dalam mengoperasi perangkat teknologi informasi dan jaringan internet. Selanjutnya yaitu faktor pendukung dalam aplikasi belajar online. Aplikasi belajar online adalah perangkat lunak atau aplikasi yang dapat dipakai pendidik peserta didik dalam proses belajar mengajar secara online. Aplikasi yang sering dipakai adalah aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, Google Form, Classroom, Socrates, Google Mail, dan masih banyak lagi. Aplikasi yang paling efektif yang sering digunakan oleh pendidik dan peserta didik yaitu WhatsApp. Aplikasi Google Meet dan Zoom digunakan pendidik untuk menjelaskan materi secara langsung kepada peserta didik. Sedangkan Google Form ini digunakan pendidik kurang maksimal dalam memberikan materi pembelajaran yang tidak tercapainya target pembelajaran karena pemberian materi tidak tuntas sehingga pendidik terkendala hasil. Faktor pendapat dalam metode pembelajaran ini, pendidikan adalah bidang yang mengembangkan misi dalam hal keterampilan, pikiran, perasaan, kemampuan sosial, perkembangan fisik, dan keagamaan. Apapun hambatan yang muncul di masa pandemi ini, pendidikan tetap berjalan dengan baik. Hambatan yang dimaksud yaitu hambatan yang dialami oleh pendidik di masa pandemi COVID-19. Ini saat pembelajaran dilaksanakan secara daring. Dalam kondisi ini, pendidik dituntut untuk berinovasi dalam proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Pembelajaran secara daring ini akan tetap ada dan terus berkembang. Artinya, kepemilikan laptop, komputer di dunia, pembelajaran daring akan semakin mudah untuk diakses. Dengan tersedianya jaringan internet, peluang dalam pelatihan multimedia mudah dan menarik minat peserta didik dan pendidik untuk belajar. Dan diharapkan pembelajaran dari ini dapat menjadi solusi yang tepat dan dapat membantu proses pembelajaran di tengah pandemi COVID-19. Kesimpulan dari dampak COVID-19 ini yaitu proses pembelajaran secara daring di tengah pandemi tidak semuanya terlaksana tanpa halangan, apalagi pelaksanaan di sekolah dasar masih begitu banyak keterbatasan. Yang menghalangi terlaksananya pembelajaran daring ini yaitu secara maksimal penguasaan teknologi yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum memadai, akses internet yang masih terbatas, serta kurang siapnya penyedia anggaran. Mungkinlah itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dampak COVID-19 ini bagi peserta didik yang ada di daerah saya sendiri. Jika ada salah-salah